Apa? Karena anak itu kan dia itu biasanya di dalam pengawasan. Yang memprihatinkan misalnya ada anak diperkosa oleh kakek, Ya, bapak kandung yang sangat ya, biadab ini jubilah misalnya. min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia dari Borobudur Hukum Channel. Sore ini dalam Bincang Sore, alhamdulillah saya kedatangan tamu yang luar biasa, jauh dari Cianjur, Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Beliau adalah guru besar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, Jawa Barat. Bersama saya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur di Jakarta. Selamat sore, Prof. Selamat sore Bu Dr. Mega yang cantik, Amin, baik hati, amin. Ibu Dekan Fakultas Hukum Borobudur Jakarta. Selamat sore. Sore, Prof. Sore ini kita akan berbincang tentang anak nih, Prof. Ya, anak itu kan sesuatu yang diharapkan oleh pasangan. Itu adalah titipan Allah kepada kita ya, Prof. Tapi maraknya saat ini heboh tentang kekerasan anak. Tindak pidana kekerasan anak. Kan kita orang hukum gemes ngelihatnya. Anak yang diharapkan tapi tidak layak mendapatkan haknya. Gimana? Apa sih definisi dari anak sebenarnya, Prof? Iya, anak itu sebetulnya buah hati ya. Anak itu adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim ibu, yang kemudian menjadi harapan dari setiap keluarga. Saya kira tidak ada satu keluarga yang tidak berharap memiliki anak. Semua akan berharap begitu. Namun ketika mereka sudah lahir, anak yang didambakan sudah lahir, ternyata tidak semua anak itu akan beruntung nasibnya. Nah, selayaknya setiap orang tua memang memelihara karena dia adalah mempunyai tanggung jawab bukan hanya dari sisi lahiriahnya saja, tetapi juga batiniahnya pun dia juga anak itu harus diurus, diperhatikan psikis dan fisiknya, lahiriah dan batiniahnya gitu. Amanat Undang-Undang UUD 45 juga pasal 28 menyatakan anak ada hak asasi manusia, ada anak. Payung hukum negara kita juga berbicara tentang perlindungan anak. Mana ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ya Prof ya, yang sudah diubah di Undang-Undang 235 tahun 2014 ya, tentang perlindungan anak. Payung hukumnya sudah ada jelas. Definisi anak itu kan ada yang mengatakan anak itu di bawah 18 tahun masih dikatakan sebagai anak. Anak yang belum pubertas ya Prof ya, belum menstruasi. Ada juga anak yang 18 tahun sudah menikah belum menstruasi tapi sudah dikatakan bukan sebagai anak ya. Apa nih Prof yang ajak tentang definisi anak Prof? Ya, sebetulnya perlindungan terhadap anak itu kalau kita lihat payungnya kan ada di dalam BW ya, dalam KUH Perdata, bahwa anak itu walaupun masih di dalam kandungan harus dianggap hidup walaupun lahir kemudian lain lah, kira-kira begitu ya. Udah punya hak gitu ya. Artinya dia punya hak untuk hidup, punya hak waris dan seterusnya begitu. Nah, realitanya di dalam hukum itu definisi batas usia anak ini jangankan orang awam, orang hukum aja pada bingung. Itu karena KUHP menentukan di bawah 18. Ada juga nanti undang-undang yang lain 16 ke bawah. Tetapi di dalam BW ditentukan bahwa anak itu adalah 21 tahun atau belum menikah. Tapi di undang-undang perkawinan juga perempuan dengan laki-laki batasnya berbeda. Nah, jadi kalau kita berbicara batas usia anak, tentunya ini tergantung dari perbuatan hukum yang mana yang dilakukan oleh anak tersebut begitu ya. Nah, kalau dia melakukan tindak pidana tentunya tadi 18 tahun ke bawah. Kalau dia melakukan perbuatan hukum perdata 21 tahun ke bawah atau belum menikah. Kalau dia mau menikah, perempuan itu sekarang dengan kompilasi itu kan 18 tahun. Laki-laki 19 tahun. Nah, itu jadi tergantung di dalam perbuatan hukum yang mana. Perbuatan hukumnya ya. Oke. Prof,
sekarang nih marak tentang kekerasan terhadap anak, Iya. ya Prof ya. Ada orang tua kandung ya dalam keadaan entah karena faktor ekonomi, entah mungkin dia lagi marah sama ibunya, anak yang kena. Contoh anak yang disiram dengan air panas, Prof, belakangan ini usia 9 tahun ya kalau nggak salah ya. Ada juga anak yang masih usia balita itu kekerasannya itu apa dicubit, dipukulin, sementara anak ini kan belum, yang harusnya dilindungi itu malah disakiti gitu ya, Prof ya. Nah, ini bagaimana nih Prof tindakan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, Prof? Apakah KUH pidana ya Prof yang dikenakan atau undang-undang perlindungan terhadap anak, Prof? Ya, memang kekerasan terhadap anak ini akhir-akhir ini miris sekali ya, miris sekali dengan berbagai macam bentuk perbuatannya begitu. Tetapi biasanya kalau yang berhubungan dengan kejahatan terhadap anak ini umumnya adalah orang-orang yang terdekat. Yang terdekat ya Prof ya. Paling dekat biasanya ya. Karena apa? Karena anak itu kan dia itu biasanya di dalam pengawasan ya. Nah, yang memprihatinkan misalnya ada anak diperkosa oleh kakek. Bapak kandung yang sangat biadab ini misalnya. Terakhir misalnya akhir-akhir ini di Padang, paman misalnya ya. Nah, mending kalau itu adalah anak sambung. Ya, tapi ini anak kandung. Nah, padahal kita sendiri Bu Dr. Mega sebagai ibu, kalau kita misalnya mendidik anak, tujuannya mendidik, misalnya membentak atau mencubit begitu ya, walaupun tidak dengan keras, tapi dalam arti mendidik. Kadang di dalam hati itu setelahnya timbul naluri penyesalan, kita penyesalan tuh ada. Apalagi kalau udah lihat tidur tuh, aduh maafin ya. Nah, ini kok tega seperti itu gitu. Nah, karena itu di dalam undang-undang yang perlindungan anak yang terbaru itu diamanatkan bahwa perlindungan terhadap anak itu bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat, orang tua terutama melakukan pengawasan. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk mengawasi anak-anak kita. Kenapa? Karena anak itu adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa yang harus kita jaga. Karena negara kita kan tergantung generasi ini nih ya Prof. Yang harusnya anak itu hidup bahagia, sejahtera. Walaupun ukuran bahagia dan sejahtera itu juga relatif ya, tetapi paling tidak mereka tidak mendapatkan kekerasan. Nah, ini tentunya perlu kerja keras dari kita semua untuk mewujudkan itu. Sekarang banyak anak yang berhadapan dengan hukum. Banyak anak yang bermasalah dengan hukum. Bukan hanya menjadi kekerasan objek kekerasan secara langsung, tetapi juga perantara. Misalnya orang tua mau bercerai, pura-puranya memperebutkan anak. Nah, padahal anak kan akhirnya jadi korban. Dia terganggu psikisnya kan, ikut mamahnya, ikut papahnya. Nah, itu juga karena gengsi emosi dari orang tua yang bercerai. Ya, mohon maaf, bukan berarti seperti itu, tidak semua, tetapi ini juga menjadi trouble dan banyak kasus di dalam masyarakat sekarang ini, Bu Dr. Mega gitu. Jadi pemerintah kita, negara kita sudah memiliki payung hukum ya Prof ya terhadap perlindungan anak. Ini bagaimana ya Prof solusi atau dari sudut sosiologisnya untuk memperkenalkan kepada orang tua gitu loh. Hai orang tua, ini ada undang-undang loh apabila kamu melakukan kekerasan terhadap anak gitu ya Prof ya. Apa ya Prof yang harus kita lakukan? Sementara kan apabila sudah terjadi suatu peristiwa hukum, terkadang itulah, oh ternyata ada ya payung hukumnya. Kalau menurut Prof, apa ya Prof solusi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat? Karena kan apalagi tindak kekerasan itu ada di lingkungan terdekat ya Prof ya. Memang kalau kita berbicara dengan kekerasan anak yang berhubungan dengan fisik, rata-rata itu ada di level level menengah bawah. Nah, tetapi ini faktor ekonomi biasanya ya faktor ekonomi. Tetapi kalau misalnya penelantaran atau kekerasan psikis itu ada di level menengah atas. Nah, basic keluarga juga menentukan, sehingga menimbulkan anak yang broken home misalnya, atau pergaulan, lingkungan. Jadi ya ini kita semua tadi amanat undang-undang, kita semua harus respect, harus peduli terhadap anak-anak, terhadap setiap
apapun yang ada di sekitar kita. Kadang kita juga kan terlalu respect juga kepada anak-anak sekarang kan jam 9 dikasih tahu, "Nak, masih di mana?" Mereka malah marah. Iya. Orang baru pada ngumpul, Mama. Bener. Ini kok udah disuruh pulang. Nah, padahal kan ini karena mungkin perkembangan zaman, perkembangan komunikasi, perkembangan teknologi begitu ya, Bu Dr. Mega. Jadi ya saya kira berbicara anak ini tidak akan terhenti di dalam satu titik, tetapi ini harus terus-terusan kita sosialisasikan dan kita informasikan, terutama untuk calon-calon ibu. Ibu, benar ya. Dalam artian di sini jagalah anak kita ya. Jangan sampai ada tindak kekerasan terhadap anak. Ini termasuk dalam KDRT juga ya, Prof ya. Anak itu adalah titipan. Ya, titipan bagaimana kita membesarkan anak, menjaga dengan baik, ini akan menjadi generasi yang baik untuk negara kita. Ya, mungkin itu ya Prof Heni, mungkin ada statement yang ingin disampaikan oleh Prof Heni pada bincang sore ini. Silakan Prof. Iya, baik. Jadi anak buah hati kita semua, anak adalah harapan kita semua. Anak itu penerus keluarga, anak itu penerus bangsa. Jadi mari kita jaga anak-anak kita, apakah itu anak-anak yang mempunyai hubungan sedarah ataukah juga yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Mari kita jaga anak-anak kita supaya mereka tetap bahagia, mereka tetap sehat dan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Ya, amin. Terima kasih ya Prof ya. Sama-sama. Ya, sekian hari ini bincang sore. Kalau sudah berbicara tentang anak ini luar biasa, nggak akan pernah ada hentinya ya Prof. Apalagi sekarang ini anak itu sudah mengikuti teknologi yang luar biasa. Ada kalanya anak itu mendapatkan kekerasan, mungkin ada kekesalan dari orang tua, tapi biasanya orang tua itu pasti menyesal. Saya yakin itu karena anak itu adalah harapan kita dan harapan bangsa. Jaga anak kita dengan baik. Demikian wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.